dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menukil sebuah hadis daripada Sahal bin Sa'id tentang 3 wasiat Jibril alaihi salatu wasallam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baginda Rasul suatu ketika menegaskan kepada sahabat-sahabat beliau, kata beliau, atani Jibril alaihi salatu wasallam, suatu ketika saya didatangi oleh Jibril alaihi salatu wasallam. Kemudian ketika itu kata baginda Rasulullah, Jibril mewasiatkan 3 wasiat kepadaku. Sekarang kata baginda Rasulullah, saya ingin menyampaikan wasiat 3 wasiat ini kepada kalian semua. Berpegang teguhlah kalian kepada 3 wasiat ini, kata baginda Rasulullah, karena ketika kalian berpegang teguh kepada ketiga wasiat ini, kata baginda Rasul, saya pastikan hidup kalian bahagia fid dunya wal akhirah. Kalian akan mendapatkan kehidupan bahagia bukan saja ketika di dunia ini dan juga di yaumil qiyamah kelak ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana itu ya Rasulullah? Yang pertama kata baginda Rasul, Jibril menegaskan kepada baginda Rasul, ya Muhammad, kata Jibril, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, Ishma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu wahai Muhammad. Kalian boleh-boleh saja mau hidup taat kepada Allah, patuh terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian, atau mau hidup maksiat, boleh-boleh saja kata Jibril. Kalian Ishma syi'ta, hiduplah sesuka hati kalian. Kita boleh saja hidup taat kepada Allah, atau justru sebaliknya, boleh-boleh saja kita membangkang terhadap perintah Allah. Tetapi ingat kata Jibril, fa innaka mayyitun, kalian pasti akan berhadapan dengan kematian, dan kematian itu adalah awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan yang sangat singkat tetapi mengandung makna yang sangat mendalam, sehingga Allah menegaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin, siapapun kalian, apapun bentuk kalian, setiap yang bernyawa kata Allah pasti akan merasakan kematian, pasti akan berhadapan dengan kematian. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat kalian akan diberikan ujrah oleh Allah. Kalian akan dikasih nampak oleh Allah. Di sana kalian akan dipernampakkan terhadap apa amalan-amalan, balasan-balasan daripada amalan yang kalian lakukan ketika kalian hidup di dunia. Baikkah itu atau jelekkah itu? Di sana nanti kita akan dipernampakkan oleh Allah. Kemudian Allah menegaskan di ayat yang selanjutnya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka, karena memang ketika hidup dia betul-betul taat kepada Allah, kemudian Allah giring orang tersebut, Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz. Inilah orang-orang yang beruntung dalam pandangan agama. Inilah orang-orang yang sukses dalam pandangan agama. Orang yang sukses itu, orang yang berhasil itu kata Allah, adalah mereka-mereka yang kelak Allah jauhkan daripada neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Di akhir ayat tersebut Allah memperingatkan kita semua. Allah menegaskan, wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kesenangan di dunia yang sekarang kalian sedang menikmatinya, yang sekarang kalian sedang terlena di dalamnya, illa mata'ul ghurur, itu semua tiada lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan kalian. Jangan gara-gara kesenangan sesaat kata Allah kalian melupakan tujuan hidup kalian. Jangan gara-gara kesenangan sesaat kalian lupa bahwa kalian kelak akan berhadapan dengan Allah. Jangan gara-gara kesenangan sesaat kalian lupa bahwa kelak kalian akan diminta pertanggungjawaban per detik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Jibril kepada Nabi Muhammad,
Ashma syi'ta ya Muhammad fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hati kalian wahai Muhammad, sesuka hati engkau wahai Muhammad, tetapi engkau harus ingat bahwa engkau pasti akan berhadapan dengan kematian, dan kematian adalah awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam konteks kajian tasawuf rupanya zikrul maut, ingat mati, adalah obat yang paling mujarab untuk menjadikan seseorang hamba tersebut terus berada di garis, di koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang congkak? Kenapa ada orang sombong? Kenapa ada orang pelit? Kenapa orang merasa diri hebat? Kenapa ada orang malas beribadah kepada Allah dan sebagainya? Karena pada dasarnya orang-orang yang seperti itu, kata baginda Rasulullah, melupakan kematian. Oleh karena itu rupanya ingat mati merupakan salah satu obat yang paling bagus bagi kita untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, keras sekali hati saya ya Rasulullah ketika saya mendengar khutbah-khutbah, ketika saya mendengar nasihat-nasihat, ketika saya mendengar ayat-ayat Allah, hanya berperan sebentar saja, seolah-olah ayat tersebut tidak dapat mempengaruhi perilaku, watak dan kehidupan saya. Baru saja saya mendengar khutbah di Jumat, tetapi ketika sampai di rumah nanti, ketika berhadapan dengan anak, istri, di keluarga dan sebagainya, kembali seperti kemarin, rutinitas seperti biasa-biasa saja. Padahal baru saja saya pulang dari Jumat, tadi khatib memperingatkan tentang ayat-ayat Allah. Di sana saya seolah-olah terpikir, ya Allah, setelah ini saya akan taat kepadamu ya Allah. Tetapi ketika sampai saya kembali ke kantor, seolah-olah nasihat tadi itu tidak begitu berperan bagi saya ya Rasulullah. Apa obatnya ya Rasulullah? Kenapa seperti itu? Kata baginda Rasulullah, sering-seringlah kalian menjenguk, sering-seringlah kalian melihat saudara-saudara kalian yang ketika sakratul maut itu. Sehingga dalam kajian agama, salah satu sunnah yang dianjurkan bagi Nabi, dianjurkan bagi kita untuk menjenguk orang sakit, menjenguk orang-orang yang sakratul maut, melihat bagaimana mereka-mereka yang ketika sakratul maut itu, dan bahkan dianjurkan bagi kita, diwajibkan bagi kita walaupun bentuknya kifayah, untuk mentazhizkan mayat, memandikan mereka, mensalatkan mereka, mengantarkan mereka ke kuburan, menguburkan mereka. Untuk apa? Untuk menanamkan sebuah nilai bahwasanya kita tidak ada nilai apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ashma syi'ta fa innaka mayyitun. Ingat, kalian semua akan merasakan kematian, dan di sana nantinya kalian akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kalian lakukan ketika kalian hidup di dunia ini. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, Jibril mewasiatkan kepada baginda Rasulullah, wahbib man syi'ta fa innaka mufarriquh. Wahbib man syi'ta, wahai Muhammad, engkau boleh saja mencintai apapun yang ingin engkau cintai. Pangkat jabatan yang telah lama kalian cari, yang karir yang telah lama kalian ini dikit demi sedikit dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya, anak istri dan sebagainya, harta benda, silakan kalian cintai apapun yang ingin kalian cintai. Akan tetapi ingat, kata Jibril, fa innaka mufarriquh, kalian pasti akan berpisah dengan apa yang sangat kalian cintai itu. Dua kemungkinan, kalau tidak mereka yang akan meninggalkan kalian, kalian pasti akan meninggalkan mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang betul-betul penuh imannya kepada Allah, seseorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, dia tahu kepada siapa cintanya itu dilabuhkan. Ketika Umar bin Khattab berjumpa dengan baginda Rasulullah, ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab, hubbika billah, ya Rasulullah, saya sangat mencintaimu ya Rasulullah karena Allah setelah saya dan keluarga saya. Sekilas kata-kata itu betul. Umar bin Khattab ingin menampakkan kepada baginda Rasulullah bahwa beliau itu sangat mencintai Rasul. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintaimu karena Allah setelah diri saya dan keluarga saya.
Nabi ditaruh di posisi yang ketiga. Nabi ditaruh setelah beliau mencintai dirinya dan keluarganya. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum. Tidak, belum dikatakan sempurna keimanan kalian. La yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan, belum dikatakan beriman seseorang kalian sebelum kalian bisa menjadikan Allah dan Rasul lebih kalian cintai ketimbang diri kalian dan keluarga kalian. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab mendengar kata-kata itu, apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, wallahi demi Allah, saya mencintaimu ya Rasulullah di atas segala-galanya. Ketika berperang, Umar bin Khattab berada di posisi terdepan. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada anak-anak panah yang keluar dari busurnya ingin menembak engkau ya Rasulullah, biar saja saya menjadi tameng untuk sebagai perisai untuk menjaga dirimu ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Kedekatan Umar bin Khattab, buah kecintaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Umar bin Khattab bukan saja Allah satukan dekat dengan Rasulullah ketika hidup, ketika di alam barzah juga dekat dengan baginda Rasulullah. Di Masjid Nabawi itu, kita yang pernah pergi ke sana, ada 3 makam di situ. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab. Sampai di akhirat pun Umar bin Khattab itu dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu berlebihan cinta kepada sesuatu, karena yang kita cintai itu pasti akan meninggalkan kita. Allah, Rasul jauh lebih mencintai kita melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Jibril, wasiat Jibril kepada baginda Rasulullah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bihi. Kata Jibril, wa'mal ma syi'ta, wahai Muhammad, lakukan apapun yang ingin kamu lakukan wahai Muhammad. Kalian boleh saja bekerja sebagai PNS, boleh saja bekerja sebagai kuli bangunan, boleh saja bekerja sebagai pedagang asongan. Wa'mal ma syi'ta, kalian boleh lakukan apapun yang ingin kalian lakukan. Fa innaka majziyum bihi, tetapi kalian harus ingat bahwasanya nanti kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa yang sedang kalian lakukan itu. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan makan sesuatu yang bukan hak kita. Jangan ambil sesuatu yang memang bukan kepunyaan kita. Jangan mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Kenapa? Nanti di yaumul qiyamah kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bihi. Nanti kalian akan diminta pertanggungjawaban wahai Muhammad, kata Jibril, terhadap apapun yang telah kalian lakukan. Hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik, salah seorang sahabat Rasul bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang hamba Allah, sahabat Nabi, si pemilik mustajabah doa. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah beliau angkat tangan seperti ini kemudian Allah kecewakan beliau, tidak pernah. Setiap beliau angkat tangan berdoa langsung dikabulkan oleh Allah dalam detik itu juga. Suatu ketika berada di pasar, Sa'ad bin Abi Waqqas ini bersama sahabat berada di pasar. Ada seseorang yang memaki-maki Ali karimallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib. Karena Ali pernah perang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali juga pernah melakukan perang dengan Aisyah binti Abi Bakrin. Dia mengatakan, Ali ini tidak betul nih, masa dia perang dengan mamaknya sendiri. Aisyah itu kan istri Nabi, begini. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Qif, cukup, diam. Kamu tidak kenal siapa Ali itu. Saya kenal siapa Ali karimallahu wajhah itu. Saya kenal siapa Ali bin Abi Thalib itu. Beliau adalah menantu Rasulullah. Beliau adalah ahlul bait. Beliau mempunyai hubungan nasab dengan baginda Rasulullah. Kamu tidak kenal siapa Ali. Ali itu tidak sejelek seperti apa yang engkau katakan itu.
Tetapi si orang ini tidak mau berhenti nih. Dia terus berkicau, mengatakan sesuka-suka hati, begini. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Kalau seandainya kamu tidak diam sekarang, saya angkat tangan saya berdoa kepada Allah supaya sekarang engkau dimurkai oleh Allah. Si orang ini tidak mau dengar nih. Terserah suka-suka hatimu. Sa'ad bin Abi Waqqas angkat tangan, jatuh patah mati di tempat. Dan hal itu dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Sa'ad bin Abi Waqqas. Hal yang sama serupa terjadi ketika periode Umar bin Khattab. Ada seorang perempuan Badui ketika lewat ada angin kuat berhembus, kemudian angin itu menyingkap rok baju pakaian si perempuan itu sehingga nampak betisnya ke pangkal pahanya. Sehingga waktu itu tersebar berita ada seseorang perempuan yang ingin menampakkan auratnya. Sampai ketika berita ini sampai ke telinga Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab? Saya akan mentakzir si perempuan ini supaya menjadi pelajaran bagi perempuan-perempuan lain untuk jangan dengan seenak hati menampakkan aurat di depan kalayak banyak. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi ketika si perempuan tersebut dipanggil oleh Umar bin Khattab? Kemudian Umar bin Khattab mengambil cambuknya ingin menyambuk si perempuan tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu tunjuk tangan. Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya Umar, ketahuilah wahai Umar, saya melihat persis ketika si perempuan ini, rok perempuan ini tersingkap. Dia itu tidak sengaja. Dia bukan sengaja untuk kasih nampak aurat ke orang lain, tapi ada angin yang berhembus dengan begitu kencang sehingga roknya itu tersingkap. Wahai Amirul Mukminin, jangan engkau takzir dia. Ketika engkau melakukan itu, engkau melakukan sesuatu yang tidak adil di mata Allah. Engkau menzalimi orang lain karena dia tidak sengaja." Umar bin Khattab mengatakan, "Tidak, saya akan tetap mentakzir si perempuan ini." Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, apakah perlu saya angkat kedua tangan saya berdoa kepada Allah supaya Allah mengadili engkau sekarang?" Apa kata Umar bin Khattab? Yo bahasa danyo, yang empat campur kacau kah kia ku awo. Sekaliber Amirul Mukminin Umar bin Khattab takut sama doa yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang menarik hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ketika sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, apa yang menjadi rahasia sehingga doamu itu diijabah oleh Allah? Apa yang menjadi rahasiamu? Apa amalan andalanmu sehingga tidak ada doamu yang ditolak oleh Allah?" Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? "Wallahi demi Allah, semenjak usia saya baligh, jangankan yang haram, yang syubhat saja tidak pernah saya masukkan ke dalam mulut saya. Seseorang yang menjaga makanannya dari sesuatu yang haram, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Mudah-mudahan ceramah singkat kita kali ini menjadi sebuah iktibar bagi kita semua untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا في هذا اليوم جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.